Kembali lagi dengan Infopedia, berbagi informasi, berbagi kebaikan. Kali ini kita akan membahas penyebab kematian anak balita terbesar kedua di Indonesia. Apakah itu? Tapi sebelumnya dukung kami dengan like dan share video ini. Tinggalkan juga komen kamu untuk kemajuan channel ini dan jangan lupa subscribe guys. Baiklah, apa penyebab kematian balita terbesar kedua di Indonesia? Ya, jawabannya adalah pneumonia. 15,5% dari total kematian bayi diakibatkan oleh pneumonia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pneumonia, kita harus pahami terlebih dahulu fakta-faktanya guys. Berikut ini fakta-faktanya. Pada profil kesehatan Kementerian Kesehatan 2018, diperkirakan jumlah penderita anak balita adalah 894 ribuan. Berapa? Iya guys, 894 ribuan anak balita guys, bukan anak kucing. Lalu dari mana angka perkiraan itu? Ya, itu dari ahli kesehatan yang memahami pola penyebaran penyakit ini, lalu menghitung angkanya. Terus apakah kita bisa temukan semua kasus penderitanya? Ya, Anda benar. Jawabannya adalah tidak. Dari total estimasi pola penyebaran dan jumlahnya, hanya 56,51% guys yang bisa diketahui. Selebihnya kemana? Banyak dari orang tua yang belum paham ataupun terlambat mengetahui penyakit ini guys. Inilah salah satu alasan kenapa video ini dibuat, untuk mengedukasi kita bersama-sama. Terus apakah pneumonia bisa disembuhkan? Tentu sangat bisa guys. Dari fakta yang ada, antara 2018 sampai 2019 guys, penderita balita kurang dari 1 tahun berjumlah 167 ribuan dan yang meninggal hanya 268. Begitupun penderita balita umur 1 sampai 4 tahun berjumlah 337 ribuan dan yang meninggal hanya 157. Artinya case fatality rate-nya rendah, cuma 0,08%. Masalahnya adalah penyebarannya guys, dan keterlambatan penanganan dikarenakan salah satunya kurangnya edukasi untuk orang tua. Catat nih guys. Baiklah, mari kita bahas tentang pneumonia. Apa? Pneumonia adalah penyakit menular yang ditularkan melalui udara dengan sumber penularan adalah penderita pneumonia itu sendiri yang menyebarkan kuman dalam bentuk droplet ke udara pada saat dia batuk ataupun bersin. Penyakit ini biasa disebut dengan paru-paru berair atau orang bilang paru-paru basah, yaitu infeksi pada jaringan paru-paru yang bersifat akut. Ini disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun pengaruh tidak langsung bakteri yang lain. Lalu bagaimana gejala pneumonia? Salah satunya adalah nafas cepat dan sulit bernafas, batuk, demam, menggigil, sakit kepala, nafsu makan hilang, dan mengik. Balita yang menderita pneumonia berat bisa mengalami kesulitan bernafas sehingga dadanya bergerak naik turun dengan cepat saat menarik nafas. Ini biasanya dikenal sebagai lower chest wall indrawing. Gejala pada anak usia muda bisa berupa kejang, kesadaran menurun, suhu turun, hipotermia, tidak bereaksi, letargi, dan minum terganggu. Gambar di samping menunjukkan alveolus, bagian dari paru-paru tempat di mana udara dan CO2 bersirkulasi. Rusaknya alveolus menyebabkan sirkulasi oksigen dan karbon dioksida tidak berjalan lancar sehingga tubuh kekurangan oksigen dan sulit bernafas.
Berikut ini juga ada ilustrasi. Berikut ini adalah ilustrasi paru-paru basah. Selanjutnya adalah penyebab pneumonia. Sudah disinggung sebelumnya, tapi kita akan coba ulas kembali. Penyebab pneumonia adalah kuman penyebab pneumonia masuk ke saluran pernafasan melalui proses inhalasi atau udara yang dihirup atau dengan cara penularan langsung, yaitu berupa percikan droplet yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk, bersin, dan berbicara langsung terhidup oleh orang di sekitar penderita, atau memegang dan menggunakan benda yang telah terkena sekresi saluran pernafasan penderita. Terdapat dua jenis bakteri yang menyebabkan pneumonia. Yang pertama adalah pneumococcus. Dalam kasus-kasus pneumonia, 30-50% diantaranya disebabkan oleh pneumococcus. Sedangkan bakteri Haemophilus influenzae type pada kasus-kasus pneumonia ditemukan 10-30% yang diakibatkan oleh bakteri ini. Pencegahan pneumonia dilakukan dengan dua cara. Pencegahan non-spesifik seperti meningkatkan derajat sosioekonomi kita, membuat lingkungan bersih bebas dari polusi. Yang lain adalah pencegahan spesifik, di mana makan makanan dengan gizi seimbang kita harus jaga. Kemudian imunisasi. Ini sangat penting sekali guys, imunisasi. Kita perlu tekankan bahwa imunisasi HIV dan imunisasi PCV pneumococcus ini sangat-sangat berguna untuk mencegah terjadinya pneumonia. Jadi kapan-kapan kita akan bahas imunisasi HIV dan PCV ini sebagai bagian dari tambahan wawasan kita untuk mencegah pneumonia. Dukung terus, kita like, subscribe, dan share semua video-video yang kita akan bikin, dan nantikan video-video yang lain yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih guys.